ternyata yang namanya startup itu nggak hanya melulu soal produk pertama yang diambil. Nah, yang ini berkolerasi dengan sebuah transformasi digital. Dulu Gojek itu datang dengan layanan pemesanan ojek, kemudian akhirnya di tahun 2015 mereka meluncurkan yang namanya GoFood, GoSend, GoBox, terus GoMessage, GoGlam, banyak banget itu. Jadi si Gojek itu mungkin mulai sadar nih, kalau misalkan nanti pemainnya banyak di bidang transportasi, mereka harus siap dong kalau misalkan mereka banyak saingannya. Ternyata benar, sekarang ada si kuning juga kan, Maxim, terus ada Grab gitu kan. Terus mereka udah sebelum Grab itu masuk di Indonesia, itu si Gojek udah memulai GoFood. Kemudian Grab agak lama gitu kan, terus mereka akhirnya mencontoh beberapa layanannya Gojek seperti GoFood, seperti GoMart gitu kan, ada kemudian GoSend gitu, jadi GrabSend itu misalnya. Jadi mereka mengadopsi. Nah, aslinya yang keluar budget sangat besar itu adalah si Gojek, karena Gojek itu perlu mengedukasi pertama. Kemudian ketika Grab masuk, mereka tinggal melanjutkan. Oh, ini loh ada layanan kayak Gojek, kamu bisa pakai dari Grab. Terus si Grab juga nggak keluar biaya yang cukup tinggi. Nah, ketika tahun-tahun ini kita lihat dari 2010, 2015, 16 sampai sekarang ya mungkin ya, itu Gojek itu melakukan transformasi yang luar biasa. Mulai dari perusahaan yang ojek, sekarang mereka menjadi perusahaan fintech. Fintechnya di mana? Di GoPay. Jadi di GoPay itu kalau kita lihat di data 2017 itu ternyata mereka transaksinya mencapai 30% uang elektronik nasional. Kemudian dia juga membeli loket.com. Jadi loket.com ini mereka pakai mungkin ya untuk mengecek data, misalkan transaksinya apa sih, kebanyakan di dunia pertiketing ya, tiketing atau mungkin voucher dan sebagainya. Kemudian di Desember mereka melakukan akuisisi yang luar biasa seperti Kartuku, Mitrans, terus Mapan. Jadi kita mungkin nggak tahu Kartuku itu apa sih, terus Mapan itu apa sih, Mitrans mungkin udah tahu nih, tapi ternyata ada nih startup-startup yang kayak gini dan mereka diakuisisi oleh Gojek. Diakuisisi itu jelek nggak sih Mas gitu? Akuisisi itu nggak jelek karena kita dihargai ya, produk kita dihargai dengan harga yang oke dan dilanjutkan secara bisnis oleh si Gojek sendiri. Nah, kemudian dia 2018 itu mengekspansi ke beberapa negara di Asia Tenggara. Nah, ini yang namanya multiplying ya. Multiplying, mereka udah dapat pola suksesnya, terus mereka akhirnya melakukan multiplying di bidang si Gojeknya ini. Seperti mungkin dia juga akan membuka GoPay di negara asing juga. Jadi inilah yang dinamakan transformasi ya teman-teman. Jadi kita harus benar-benar mulai dari produk pertamanya apa, kita nggak boleh langsung puas dengan produk pertama. Bisa jadi produk pertama itu adalah produk seperti produk dummy kita ya, dummy batu loncatan lah, untuk menjadi sebuah produk-produk yang impactful, yang memang secara nilai juga sangat luar biasa. Sehingga di sini teman-teman perlu nih, misalkan ingin terjun di dunia startup, kira-kira produk pertama yang paling gampang untuk masuk ke market apa sih gitu. Kalau saya akan memilih produk-produk yang sudah teredukasi gitu. Contohnya contoh sederhananya kayak tadi itu pisang goreng, misalkan pisang goreng rasa coklat itu sangat mudah untuk diterima masyarakat. Tapi mungkin next ya kita akan membuat sebuah inovasi baru, misalkan pembelajaran untuk membuat bisnis kuliner. Nah, itu trafficnya dari teman-teman yang mungkin mengkonsumsi pisang goreng yang pertama kita buat. Nanti kita punya datanya, kita bisa membuat e-course untuk food ya. Kalau food sekarang ada namanya foodies itu. Foodies itu e-course untuk food ya. Nah, itu mereka bisa menggenerate revenue baru, tidak hanya dari jualan pisang goreng gitu.
Jadi seperti inilah model transformasi yang mungkin bisa kita pelajari. Oke, saya akan jelaskan cara singkat nih. Apa sih Indobot itu sih? Jadi Indobot itu merupakan startup ya. Kami sekarang spesialisasi di bidang edutech seperti elektronik, coding, dan sekarang ada sekolahkilat.com. Mungkin teman-teman bisa cek sekolahkilat.com, itu ibaratnya mirip-mirip kayak Skill Academy. Jadi kami memanfaatkan traffic dari yang sekarang orang udah terbiasa dengan belajar online seperti Skill Academy. Nah, kami juga membuat namanya sekolahkilat.com. Kemudian visi kami yaitu menjadi perusahaan yang di bidang edtech ya, tentunya edukasi ya, di bidang edukasi untuk bisa menjadi perusahaan edukasi yang terbesar di dunia. Dan jualannya nanti nggak hanya di bidang edtech, nanti bisa di macam-macam, tergantung nanti hasil dari analisa datanya seperti apa. Kemudian misi kami menyediakan teknologi edukasi yang nantinya bisa mensupport teman-teman untuk belajar sains, Internet of Things, robotik, bahkan teman-teman yang ingin belajar coding pun nanti akan difasilitasi. Kemudian ada problem yang kami ambil, adapun problem yang kami ambil yaitu Indonesia itu nomor 71 dari 65 negara. Jadi kalau kita lihat nih, Indonesia itu nomor 71 dari 77 negara yang tercatat di PISA, yaitu PISA itu Program for International Student Assessment. Jadi Indonesia bisa dikatakan performa pendidikannya masih sangat rendah. Dan di Indonesia sendiri, terutama di kota Jakarta, untuk anak yang usianya 15 tahun, dia memiliki gap 128 tahun dengan negara maju lainnya. Ini adalah problem terbesar. Sehingga kami mencoba nih membuat sebuah services yang keren, yaitu kami mengkombinasikan antara hardware dan juga e-learning. Jadi kami yang awalnya itu perusahaan yang memproduksi seperti ada sebelah kiri. Jadi kami memproduksi kit, terus kemudian memproduksi robotik dan sebagainya. Kami integrasikan dengan e-learning platform kami. Dan di sini teman-teman bisa belajar secara online dimanapun kapanpun. Dan mungkin teman-teman yang sudah memiliki barang-barang yang ada di sini tidak perlu beli lagi. Jadi kami juga akan mengurangi sampah elektronik ya, daripada teman-teman beli terus tapi ternyata nggak optimal, sehingga kami mengutamakan di pembelajarannya. Kemudian ini adalah ekosistem dari Indobot Academy. Kami usernya ada dari student, engineer, dan corporate ya. Mereka belajar tentang elektronik, microcontroller, hardware design, robotics, smart device, dan juga IoT. Mereka belajar secara online dan mereka akan kami tawarkan seperti scholarship. Nah, di sini mereka akan bisa mengakses informasi-informasi, misalkan ingin belajar ke luar negeri ataupun ada beberapa beasiswa dari Kemendikbud RI misalkan. Kemudian kami juga meningkatkan pekerja dari SMK dan juga universitas. Jadi pekerja ini juga bisa didapatkan dari user-user Indobot. Jadi ketika kalian masuk di Indobot, kami nggak akan diemin kalian gitu, tapi kami akan memberikan informasi-informasi seperti informasi karir. Terus ini ada juga magazine ya, jadi kami ingin membuat majalah yang nantinya akan kami sebar ke seluruh dunia, para mitra kami ke seluruh dunia. Untuk di Asia sendiri ada Livenes. Jadi Livenes itu partner kami, perusahaan dari Jepang, seperti inkubator dari Jepang, dan jaringannya udah internasional, jadi bisa disalurkan ke sana. Siapa tahu nanti teman-teman bisa mendapatkan pendanaan atau mendapatkan informasi lebih lanjut soal pengembangan dari penelitian teman-teman seperti hardware, terus seperti softwarenya dan sebagainya. Jadi nggak hanya berhenti belajar di Indobot, saya bayar di Indobot untuk belajar doang, enggak, tapi teman-teman bayar di Indobot itu untuk mendapatkan akses ke berbagai hal seperti beasiswa, karir, dan juga mungkin kalau produk teman-teman bagus akan dimasukkan ke magazine yang akan kami sebar ke seluruh dunia ke para mitra-mitra Indobot. Dan user kami sekarang udah ada di 16 ribuan, aktifnya itu ada 11 ribuan, terus untuk berbayarnya itu ada 2 ribuan.
dan konversinya sekitar hampir 20% lah. Nah, kami memiliki pertumbuhan nggak banyak, hanya 1.000 user per bulan, tapi kami secara konsisten maintain usernya itu untuk bisa mendapatkan apa ya istilahnya service yang maksimal, supaya nanti ke depan mereka juga akan bisa menjadi brand ambassadornya Indobot, karena mereka udah pernah belajar Indobot dan memberikan referral ke teman-teman yang lain. Ini adalah tim member kami ya. Jadi kami juga memiliki advisor. Jadi advisor di sini ada Prof. Dr. Siswantoyo. Beliau adalah kepala di LPPM UNY, dan ada Prof. Dr. Nahia Jaidi Faras. Beliau expert di bidang SDM, yaitu salah satu guru besar di UNY juga. Jadi tim-tim di sini itu kami susun tidak asal-asalan, tapi memang berdasarkan kebutuhan. Oke, di bidang bisnis Prof. Sis sangat jago, di bidang SDM Prof. Naya sangat jago. Jadi kita nggak hanya membuat bisnis itu kita cari duit enggak, tapi kita membutuhkan talent-talent yang berkualitas untuk bisa menjadi perusahaan-perusahaan yang besar gitu nantinya, dan bisa mengaplikasikan transformasi digital dengan cepat gitu. Dan kami juga ada data engineer yang dulunya kami nggak ada, hanya ada developer. Dan di data engineer ini harapannya kami bisa menganalisa data lebih cepat dan bisa melakukan transformasi lebih cepat, mengikuti dengan kondisi pandemi yang saat ini kita nggak tahu kapan selesai. Dan sebagai business owner, sebagai CEO, saya harus bisa melakukan sebuah pengambilan keputusan dengan cepat untuk bisa mempertahankan bisnis dan juga tetap berkembang. Nah, ini adalah expertise member kami ya. Ada beberapa orang-orang yang sudah berpengalaman bertahun-tahun di bidangnya, dan harapan ke depan kami juga bisa menambah expertise member di bidang lainnya untuk bisa meningkatkan atau mengeskalasi bisnis kami lebih cepat, dan juga transformasi digitalnya akan lebih mudah lagi gitu. Nggak tahu nih next Indobot mau jadi edtech atau mau jadi perusahaan yang lain. Nah, kita nggak tahu kedepannya seperti apa, dan itu tergantung dari data yang kita collect dan juga yang kita analisa tentunya. Ini adalah penghargaan dari bisnis kami, ada beberapa penghargaan. Ini ada Livenes, dari Livenes 2018 itu kami menang Tech Planter. Mungkin teman-teman yang punya produk digital dan juga produk inovasi-inovasi yang di bidang deep tech ya, nanti bisa ikutan Tech Planter. Nanti mungkin akan di-share infonya. Kalau nggak salah info seasonnya bulan ini itu tanggal 18. Kemudian ada juga menang di acara ASENet. Terus waktu saya kuliah juga di KMI Award. Terus ada beberapa di yang terakhir itu Astra Startup Challenge 2019. Itu kami mendapatkan inkubasi selama 6 bulan. Dari inkubasi itulah yang benar-benar membuat kami itu sangat berubah. Yang awalnya itu kami profit oriented, sekarang gimana sih caranya bisa bertahan, bahkan bisa melakukan disrupsi yang luar biasa, supaya kita bisa berkembang, supaya kita bisa melanjutkan istilahnya mengambil peluang-peluang bisnis yang lebih baik gitu untuk masa depan perusahaan kami. Dan ada beberapa finalis kegiatan bisnis ya. Ada ini Asia Hardware Battle, mungkin teman-teman yang punya hardware atau di bidang AI, bidang robotik, drone gitu kan, itu bisa ikutan juga.